Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di podcast Ngobras, ngobrol santai kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Kali ini Ngobras tayang masih dalam keadaan bulan suci Ramadan atau bulan puasa. Nah, di bulan puasa ini, ketika bulan puasa dihubungkan dengan kesehatan itu banyak sekali ya untuk pembahasannya. Nah, saat ini kita mau membahas tentang gizi seimbang pada saat puasa. Materi kita hari ini, kita sudah kedatangan narasumber yang sudah ahli di bidangnya ya. Ada Ibu Sholiatul Mahmudah, Sarjana Gizi. Beliau adalah seorang nutrisionis di Dinas Kesehatan atau biasa dipanggil Bu Ida. Selamat pagi Bu Ida, Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Nurul, Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Ida, boleh nih Bu Ida perkenalan dulu ke para healthies yang masih nonton. Monggo Bu Ida bisa disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthies, di sini bersama saya Bu Ida. Nanti kita akan membahas bersama tentang gizi seimbang selama puasa ya. Semoga di bulan puasa Ramadan ini menjadi berkah bagi kita semua. Oke, ini kan kita mau bahas tentang gizi seimbang saat puasa Bu ya. Kalau gizi seimbang sendiri itu pengertiannya itu seperti apa sih Bu? Yes. Untuk gizi seimbang adalah makanan yang beragam untuk memenuhi gizi, baik itu gizi makro maupun mikro agar tubuh tetap sehat, aman dan terhindar dari infeksi. Apakah gizi makro itu ya terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, sedangkan gizi mikro terdiri dari vitamin dan mineral. Karbohidrat sendiri adalah dibutuhkan oleh tubuh sekitar 60-70% dari total kebutuhan energi ya. Di sini karbohidrat adalah sebagai sumber utama energi bagi tubuh. Kalau di dalam gramnya itu sekitar 220-420 gram. Karbohidrat yang dibutuhkan di sini sebaiknya adalah yang kompleks ya Mbak Nurul dan healthy semua. Karbohidrat kompleks itu terdiri dari seperti beras, bisa beras merah, singkong, ketela, ubi, roti, jagung dan jenisnya. Sedangkan karbohidrat sederhana itu bisa dari gula murni ya, baik gula pasir, madu, sirup, gula aren, gula Jawa itu adalah karbohidrat sederhana. Nah, sebaiknya di dalam berpuasa ini menggunakan yang karbohidrat kompleks. Yang kompleks. Ya, agar kecukupan energinya tadi bisa berlanjut, tidak cepat habis ya. Tidak cepat habis. Selanjutnya ada lagi nih kan karbohidrat sudah ya, kemudian protein. Ada zat gizi mikro, selainnya itu adalah protein. Di sini protein itu untuk pembentukan jaringan ya, tapi juga sebagai energi juga nanti digunakan oleh tubuh. Nah, kebutuhan protein bagi kita itu sekitar 10-15% dari total kebutuhan energi, atau sekitar 25-75 gram. Protein sendiri ada protein hewani, juga protein nabati. Hewani itu yang dari hewan, bisa telur, bisa ikan, ayam, daging ya. Kalau nabati dari tumbuhan bisa tahu, tempe, kacang-kacangan ya, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada dari lemak. Dari lemak. Ya, sebagai sumber energi juga. Lemak itu sekitar 20-25% dari total energi yang kita butuhkan. Sebaiknya penggunaannya dari lemak yang sehat ya, yang lemak tidak jenuh. Kemudian kalau kita misalkan memasak itu ya jangan berulang kali, nah itu nanti menjadi lemak jenuh. Kalau yang mikronya itu terdiri dari vitamin dan mineral. Bisa dari buah-buahan dan sayur. Serat di sini kita butuh sekitar 20-37 gram di dalam tubuh. Ini bisa kita lihat ya. Apa itu? Contohnya di sini isi piringku ya. Digambarkan gizi seimbang itu kalau lebih mudah bisa kita lihat di isi piringku. Nah, jadi mengacunya
sama isi piringku ini ya Bu ya. Iya. Kalau dibagi ya, sepertiganya itu adalah sumber karbohidrat tadi, berbagai macam sumbernya. Kemudian sepertiganya lagi adalah dari sayuran, ya, di tinggi serat juga. Kemudian yang seperenamnya di sini adalah lauk ya, bisa tadi hewani dan nabati. Seperenamnya lagi dari buah-buahan. Jadi semakin kita makan yang beragam, gizi kita akan tercukupi. Air juga termasuk ya di sini. Sekitar air putih ya Bu ya. Iya, sekitar 8 gelas. Oke. Terus puasa ini bisa mempengaruhi metabolisme tubuh nggak sih Bu sebenarnya? Kalau bisa atau tidak, bisa Mbak Nurul dan Hadis ya. Jadi metabolisme di tubuh kita dalam hal berpuasa kita sekitar 12 sampai 14 jam ya. 12 sampai 14 jam kita tetap membutuhkan energi agar kita tetap fit ya selama puasa, tidak mudah lelah, tidak mudah capek seperti itu. Maka tadi penggunaan yang sudah saya terangkan digunakan dengan sebaiknya ya, termasuk dari karbohidrat kompleksnya. Nah, 0 sampai 4 jam setelah makan itu glukosa tubuh, energi ya, sebagai sumber energi itu bisa didapatkan dari makanan. Setelah 4 jam sampai 12 jam itu akan ambil dari cadangan yang ada di hati atau di otot. Nah itu pemecahan glukosa glikogennya di hati. Kemudian setelah 12 jam maka sudah tidak ada cadangan lagi, tapi akan mengambil dari otot. Nah ini glukosanya dipecah dari protein dan lemak. Protein menjadi asam amino dan lemak menjadi gliserol. Kalau tubuh menyediakan cadangan air enggak? Nah, di sini air tidak bisa di dalam tubuh tidak bisa disimpan. Maka ginjal akan mengatur kebutuhan tubuh kita biar irit ya, nggak mudah terkuras airnya, yaitu dengan cara tadi kita mungkin pengeluaran urinnya jadi sedikit seperti itu. Berarti tubuh kita itu pintar sekali ya Bu ya, bisa melakukan tadi ya, ginjalnya bisa menyimpan cadangan air biar airnya tidak terlalu banyak keluarnya, biar irit tadi ya Bu ya. Masya Allah. Terus jadi kan ginjal sudah menyimpan air, terus memenuhi kebutuhan cairan waktu puasanya itu seperti apa? Tadi kan sudah dijelaskan minum gelasnya 8 gelas. Nah itu 8 gelas itu minumnya apa langsung 8 gelas atau ada waktu-waktunya seperti itu Bu? Mohon dijelaskan. Oke, baik. Healthy semua. Jadi dalam berpuasa ini kebutuhan cairan kita juga lebih terjaga ya, agar terjaga kurang lebih kita butuh sekitar 8 gelas atau sekitar 1.400 sampai 2.500 ml. Nah, itu di dalam 8 gelas pembagiannya adalah yang pertama pas kita buka puasa itu, setelah kita mungkin makan kurma, kemudian kita minum air putih itu 1 gelas. Kemudian setelah sholat kita minum lagi. Setelah sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas untuk berbuka tadi ya. Kemudian setelah kita makan itu ada 4 gelas dibagi ya. Setelah sholat tarawih, kemudian tadi setelah makan, kemudian nanti 2 gelas lagi ya. Kemudian di saat sahur bangun tidur 1 gelas, setelah sahur 1 gelas lagi, sehingga tercukupi menjadi 8 gelas. Oke, berarti tidak langsung 8 gelas diminum ya Healthies ya, ada pembagian waktunya, karena kalau langsung 8 gelas, waduh langsung kembung perutnya. Oke, terus tadi kan sudah ada ya makanan-makanan yang harus lebih baik dimakan saat puasa. Terus ada nggak sih Bu makanan-makanan yang harusnya itu dihindari saat puasa, atau sebaiknya jangan makan ini banyak-banyak gitu, ada nggak? Kalau ada pertanyaan ada atau tidak, jawabnya ada tentunya ya. Sebaiknya dihindari saat kita berpuasa. Apa saja, yaitu pertama yang terlalu manis. Nah, kalau manis itu boleh, tapi terlalu manis
Jangan, ya sebaiknya dihindari. Karena kalau terlalu manis itu akan cepat menaikkan kadar gula darah, juga akan cepat turun juga kadar gula darahnya, sehingga tadi kebutuhan energi kita akan tidak stabil ya, padahal kita puasa 12 sampai sekitar 14 jam. Nah, sebaiknya tadi manis boleh tapi tidak terlalu manis ya. Penggunaan tadi karbohidrat kompleks itu juga seratnya juga ya. Yang selanjutnya adalah asin. Nah, ini asin. Nah, asin juga dikurangi ya. Karena natrium ya yang ada di garam itu itu juga akan menyerap air, menarik air, sehingga kita rasanya akan sering PAK, kemudian cepat haus, dehidrasi, ya seperti itu. Sumber-sumber di natrium tidak hanya di garam ya, bisa kita juga sebaiknya menghindari makanan-makanan kaleng, makanan-makanan instan, itu juga karena tinggi natrium. Nah, selanjutnya tinggi lemak. Nah, ini tinggi lemak juga kita hindari ya. Karena lemak itu nanti akan menyulitkan pencernaan di lambung, sehingga lambung menjadi asam lambungnya naik, perutnya kembung, yang punya emah juga bisa kumat mahnya. Ada lagi nih Mbak Nurul dan Heltis, yaitu minuman bersoda. Minuman bersoda juga sebaiknya dihindari ya. Itu juga karena nanti asam lambung bisa naik. Nah, kemudian juga di teh dan kopi. Nah, ini mungkin sebaiknya dihindari, tapi bagi yang mungkin pecinta banget ya, di sahur jangan minum kopi dan teh. Kurangi berarti ya. Ya, sebaiknya dihindari. Kalau tidak bisa, jangan di waktu sahur. Karena kalau di waktu sahur itu nanti akan menarik itu rasa airnya akan tertarik tubuh sehingga terasa haus. Jadi sering PAK juga. Nah, Heltis berarti untuk pemilihan takjilnya bisa diseleksi lagi ya, jangan yang terlalu manis ya Bu ya, terus jangan terlalu asin juga, terus tadi ya jangan kebanyakan lemak, apalagi mungkin gorengan jangan terlalu banyak ya Heltis ya, terus minuman bersoda ya, kan banyak Bu ya takjil yang pakai soda, terus kopi sama teh kalau sekarang kan masih hits ya, apalagi anak-anak muda senangnya ngopi ya. Teh juga kan, teh jumbo, Masya Allah. Ya. Tadi boleh tapi jangan yang terlalu tadi ya. Terlalu manis, terlalu asin, tinggi lemak. Oke, tadi kan sudah membahas tentang makanan-makanan yang perlu dihindari saat puasa ya Bu ya. Selanjutnya kita mau bahas apa aja sih Bu tanda-tanda tubuh itu kekurangan nutrisi selama puasa? Jadi tanda-tanda tubuh kita kekurangan nutrisi itu diantaranya ya, kalau misalkan tadi karbohidrat, protein dan lemaknya kurang, kita makannya sedikit pilih-pilih, jadi akhirnya tubuh menjadi cepat lelah tadi, mudah sakit, cepat lelah seperti itu. Sedangkan kalau kita kekurangan vitamin, serat, cairan, itu akan tubuh kita akan menjadikan sembelit, jadi menjadi sembelit ya, kurang cairannya juga menjadi dehidrasi. Kemudian kalau diantaranya ada mineral ya, zat besi, kemudian vitamin B12 itu kalau kita kurang juga akan memicu terjadinya anemia. Jadi memang sebaiknya kita tetap memperhatikan semua makanan yang kita makan itu. Jangan asal makan walaupun puasa akhirnya semua masuk itu. Padahal kurang baik. Kalau kekurangan juga akhirnya menjadikan kita tidak sehat juga. Untuk menghindari biar tidak kekurangan nutrisi nih Bu, kan mungkin bisa merencanakan menu sehat. Nah, menu sehatnya itu mungkin bisa waktu sahur itu makannya apa, terus waktu berbuka itu harus makannya seperti apa, seperti itu. Oke, baik. Kembali lagi ke sini ya, kita lihat lagi ke isi piringku ya. Jadi pada saat sahur, maka kita tetap memperdomani ya, mengacu pada isi piringku, perhatikan dari sumber karbohidratnya
dari sumber proteinnya, sumber vitamin dan mineral, dan buah-buahan tadi ada sayur, buah, lauknya, kemudian karbohidratnya. Ini bisa dalam bentuk hidangan, misalkan ada nasi, lauk, sayur seperti buah nggih. Atau mungkin pada saat sahur kita tidak biasa nih makan berat seperti itu, misal ya awal-awal kan masih adaptasi ya, pinginnya roti, boleh sebagai sumber karbohidrat kita ganti di roti ya. Protein misalkan di susu kan juga sumber protein. Nah, roti dan susu, tapi tetap jangan lupakan dari sayur dan buahnya kita perhatikan ya. Kemudian pada saat berbuka juga perhatikan ini, tetap ya saat adzan gitu kan ya, kita makan kurma dan air. Nah, salat maghrib kemudian baru makan yang sesuai dengan isi piringku. Nah, di saat nanti setelah tarawih kemudian kita ada camilan sehat. Nah, sehingga di dalam keseharian kita berpuasa gizinya tercukupi ya, berdasarkan pedoman gizi seimbang. Kan sudah dijelaskan ya Healthies tadi bagaimana perencanaan menu sehat. Nah, kalau untuk anak-anak yang baru belajar puasa nih Bu, tips-tipsnya buat anak-anak gimana sih Bu, biar anak-anak itu tidak dikit-dikit ngeluh ya, kapan sih Bu, kan biasanya gitu ya, anak-anak kapan sih Mah, kapan sih Bunda, buka puasanya kapan, kok lama banget seperti itu, gimana Bu tips-tipsnya? Oke, untuk anak-anak agar mereka juga tetap bersemangat ya dalam menjalankan puasanya, kita berikan makanan kesukaannya. Nah, makanan kesukaan dia apa? Nah, itu kita tetap hidangkan makanan kesukaannya nanti di saat berbuka dan sahur, dengan tetap mengacu pada isi piringku ya. Anak-anak itu juga, jadi tetap beragam makanannya ya, walaupun makanan kesukaan nggak hanya yang dia suka terus, tapi tetap beragam tadi sesuai dengan gizi seimbang. Jangan lewatkan sahur. Nah, pas saat sahur dia juga harus, anak-anak tersebut harus ikut sahur ya, mungkin dengan kita bangunkan sebelum waktu dia sahur ya, kita bangunkan dulu karena anak nanti tetap semangat di sahurnya dengan menu kesukaannya ya. Kemudian cairannya juga perhatikan agar anak tidak dehidrasi, tidak kekurangan gizi juga tadi ya. Untuk tambahan protein itu bisa juga ditambahkan di susu ya, pada saat anak-anak kan masih butuh protein tinggi nih ya. Selain tadi ada menu di makanannya, di piringnya nih kita tambahkan susu boleh ya. Jadi di berbuka atau di sahur ada susu. Kemudian perhatikan tadi cairannya ya, mungkin untuk sayur bisa lebih dimodifikasi ke yang berkuah ya, seperti itu agar cairannya juga tercukupi ya. Dan pada saat berbuka jangan terlalu banyak, wah langsung masuk semua itu juga nggih. Jadi tetap sesuai dengan kebutuhan yang di tubuh anak tersebut ya. Itu tantangan tersendiri ya buat para orang tua, buat para ayah bunda ya Bu ya, untuk tadi ya membangunkan sahur itu sesuatu yang menantang bagi orang tua untuk membangun sahur pada anak-anak yang baru belajar puasa ya Bu ya. Terus tadi ya, kalau anak-anak yang baru belajar puasa itu kan kadang nafsunya masih tinggi ya Bu ya. Jadi ketika mau berbuka itu pinginnya pengen dimakan semua lah. Nah itu mungkin buat anjuran untuk para orang tua ya, bagaimana cara menyikapinya seperti itu ya Bu ya. Nah tadi kan sudah untuk anak-anak ya Bu ya. Kalau untuk para simbah-simbah nih Bu ya, para kakek nenek yang masih semangat berpuasa walaupun sudah usia senja ya, ini kalau buat kakek nenek tipsnya seperti apa Bu? Tentu di sini yang kita bahas adalah kakek nenek yang sehat ya, di luar yang punya penyakit. Kalau ada penyakit tetap atas anjuran dokter ya, tetap nanti konsul ke dokter dulu. Nah untuk kakek nenek, para manula yang sehat di sini, maka tetap perhatikan juga tadi, hidangkan dengan makanan yang sesuai isi piringku, gizi seimbangnya perhatikan, kecukupan karbohidrat, kecukupan protein, lemak dan vitamin mineralnya diperhatikan ya.
Kemudian untuk asupan cairan ya juga diperhatikan, sumber-sumber kalsium ya karena gitu ya Panula tetap butuh juga diperhatikan. Dan jangan lupa tetap sahur, jangan lewatkan sahur ya di sini. Waktu sahur adalah waktu yang berkah ya, jangan dilewatkan. Juga untuk kebutuhan nanti ke depan 12 jam di puasa tersebut membutuhkan energi yang cukup prima ya, terutama bagi manula tadi. Wah, bahasan kita kali ini sangat menarik ya Healthies ya, apalagi sekarang waktunya sangat pas, masih bulan puasa. Bagaimana Healthies bisa merencanakan menu gizi seimbangnya, tadi mengacunya pokoknya pakai isi piringku, wis gampang banget pakai itu ya Bu ya, nggak usah bingung-bingung Bu ya, pokoknya pakai isi piringku sudah, itu aja. Tuh pesan-pesan nih buat Healthies, mungkin ada yang harus disampaikan atau bagaimana cara menghadapi puasa kali ini dengan gizi yang seimbang, monggo disampaikan ke Healthies. Oke, Healthies ya. Jadi karena puasa Ramadan ini di sini adalah setahun sekali saja ya. Semoga menjadikan ibadah kita juga diterima oleh Allah dan kita siapkan seoptimal mungkin ya, termasuk di sini adalah dari sisi kesehatannya, dari sisi gizi seimbangnya. Ya, jadi dengan tetap mengacu pada isi piringku yang sesuai gizi seimbang agar kita tetap sehat, tetap bisa berkarya di bulan Ramadan ini, tidak menjadi kemalasan atau alasan untuk yang lain-lain tidak beraktivitas ya. Kita tetap bisa aktif, tetap bisa beraktivitas seperti biasa, tentunya dengan nilai ibadah yang lebih seperti itu. Oke. Nah, seperti itu ya Healthies, pesan-pesan untuk menghadapi puasa kali ini, semoga dengan menu gizi seimbang ini bisa melewati satu bulan puasa ini dengan sehat ya Bu ya, dengan tanpa halangan. Terus gizi-gizinya terpenuhi, jadi tidak mudah lelah, tidak mudah lapar, tidak mudah capek, jadi nggak alasan ya Bu ya, karena puasa pengennya tidur, terus mentang-mentang katanya puasa tidur ya, orang yang berpuasa itu berpahala, padahal kan ya nggak tidur terus seperti itu ya. Oke, sekian pembahasan kita kali ini tentang menu gizi seimbang. Semoga bisa bermanfaat di bulan suci Ramadan kali ini atau bulan suci Ramadan di tahun-tahun berikutnya. Ketemu lagi di podcast Ngobras selanjutnya dengan pembahasan yang lebih menarik, lebih beragam. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Dinas Kesehatan Kabupaten Batang. Oke, Bu Ida, sebelum di close nih, kita salam dulu nih ke para Healthies. Kalau saya bilang ngobras, Bu Ida bilang ngobrol santai kesehatan. Oke. Ngobras, ngobrol santai kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.